Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Bapak Tem Faisal. Baiklah, hari ini kita akan belajar mendalami puisi. Sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 pada hari ini, yaitu kompetensi dasar 3.16, mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun kompetensi dasar 3.16 ini memiliki 3 indikator pencapaian kompetensi, yaitu indikator pencapaian kompetensi 3.16.1 menentukan suasana dalam puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.16.2 menentukan tema puisi yang terdapat dalam sebuah antologi puisi. Dan terakhir, indikator pencapaian kompetensi 3.16.3 menentukan makna dalam sebuah puisi. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan modal pembelajaran cloud learning, adik-adik dapat mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi. Dan yang menjadi sumber belajar pembelajaran kita pada hari ini yaitu bersumber dari buku elektronik Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 241 sampai dengan halaman 251. Sebelum kita langsung mempelajari tentang suasana, tema, dan makna dalam sebuah puisi, perlu kita ketahui terlebih dahulu, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis, pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya seperti drama atau prosa. Nah, langsung saja kita akan mempelajari tentang suasana dalam sebuah puisi. Nah, untuk belajar menentukan suasana dalam sebuah puisi, di sini Bapak akan memberikan salah satu contoh puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Untuk sekarang, Bapak ingin adik-adik semua membaca puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono ini di dalam hati. Nah, setelah adik-adik membaca karya puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono ini, apa yang adik-adik rasakan? Sedih? Resah? Pilu? Nah, sebelumnya dapat kita ketahui bahwa puisi tersebut berceritakan tentang bagaimana kisah cinta seseorang dengan kekasihnya. Seperti yang adik-adik utarakan tadi, ada yang merasa resah, ada yang merasa sedih, ada yang merasakan pilu. Karena dari membaca puisi tersebut, kita seperti mengetahui bagaimana kisah cinta seseorang yang diceritakan dalam puisi tersebut, seperti pengorbanan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, kisah cinta seseorang yang dianalogikan seperti pengorbanan kayu kepada api yang menjadikannya abu, atau seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan. Nah, benar. Perasaan adik-adik setelah membaca puisi tersebut itulah yang dinamakan dengan suasana dalam sebuah puisi. Tidak hanya ketika membaca puisi ini, pernahkah adik-adik membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi adik-adik? Misalnya sebuah puisi cinta yang membuat hati adik-adik menjadi berbunga-bunga, atau puisi sedih yang membuat perasaan adik-adik tersentuh. Itulah yang dinamakan dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Nah, lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu menentukan tema dalam sebuah puisi. Perlu diketahui terlebih dahulu, tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya.
Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut atau dicari dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Contohnya seperti dalam puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono tadi, tema puisinya adalah tentang cinta. Tema ini dapat dengan mudah ditemukan atau kita temukan karena pengulangan kalimat aku ingin mencintaimu dengan sederhana sebanyak 2 kali. Nah adik-adik, berikut Bapak akan memberikan salah satu contoh puisi yang berjudul Doa, karya Chairil Anwar. Nah adik-adik, sekarang coba bacalah puisi berikut ini agar kita dapat mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan tema dalam sebuah puisi. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu menemukan makna puisi. Setelah kita membaca puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar tadi, pada penggalan puisi tersebut, adik-adik pasti dapat menangkap maksud yang ingin disampaikan oleh Chairil Anwar dalam karyanya tersebut. Maksud yang ingin disampaikan oleh penyair itulah yang disebut dengan pesan atau makna dalam sebuah puisi. Tentu saja pesan itu boleh lebih dari satu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan salah satu contoh analisis makna puisi yang berjudul Sajak Anak Muda karya W.S. Rendra. Nah, pada contoh ini dapat kita lihat bahwa makna dari lirik puisi yang berjudul Sajak Anak Muda karya W.S. Rendra yaitu dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan, bukan ilmu latihan menguraikan. Nah, dari lirik puisi tersebut dapat kita ketahui bahwa makna yang terdapat di dalamnya itu adalah pendidikan di Indonesia lebih banyak ditujukan pada hafalan teori, bukan pemahaman atas suatu konsep, bukan penguasaan konsep dan keterampilan. Nah, begitulah salah satu contoh analisis makna dalam sebuah puisi. Nah, terakhir, untuk mendukung atau membantu adik-adik dalam memahami apa yang dimaksud dengan suasana, tema, dan makna dalam sebuah puisi, Bapak akan memberikan tugas, yaitu baca kembali puisi yang berjudul Aku Ingin dan yang berjudul Doa tadi. Identifikasilah suasana, tema, dan makna yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut dan kerjakan di lembar tugas. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.